Satu. Masuk ya? Satu. Satu. Taib. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah. Pagi hari ini insyaallah taala sebagaimana yang kita upayakan, kita akan ngambil beberapa hari, 4 hari mungkin ya, untuk melanjutkan pelajaran ilmu nahwu kita. Ya, semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadirinya, dan juga semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahaminya dengan baik. Iya. Jadi ini mungkin ya 4 hari saja ya kita upayakan. Taib, di pembahasan kita yang terakhir itu berada pada posisi maf'ul fi. Ya, maf'ul fi. Dan ini sudah selesai. Jadi kalau kita lihat hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan itu, antum fokus di perbuatan, ada yang namanya maf'ul li ajli. Ya. Ini terkait dengan perbuatan, karena perbuatan itu dilakukan sebabnya, ya kan? Jadi sebab dilakukannya perbuatan. Nah, ada hal yang berkaitan dengan perbuatan, apa itu? Waktu dan tempat. Ini apa namanya? Ya, ini namanya maf'ul fi. Iya. Ini ana tambih ya, supaya nanti ada tambahannya, antum tidak berat lagi untuk memahaminya. Ini untuk memudahkan kita bahwa di seputar perbuatan itu ada beberapa hal yang mana semuanya masuk dalam hal apa? Mansubat. Ya, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul fi. Nanti ada tambahannya lagi. Ini memudahkan kita untuk mengingatnya, ya, untuk mengingatnya dan memahaminya. Jadi seputar perbuatan itu ada yang berkaitan dengannya, ada waktunya, ada tempatnya, apalagi ada sebab dilakukannya perbuatan. Nah, nanti ada yang bersifat maf'ul mutlak. Nah, ini berarti apa? Penguat dari perbuatan itu. Nah, ini semua. Jadi dari sisi ini insyaallah mudah bagi kita untuk mengingatnya. Ada keadaannya waktu dilakukan perbuatan yang nanti masuk di pembahasan apa? Hal, bagaimana keadaannya ketika perbuatan itu dilakukan. Paham ya? Paham yang saya maksud? Antum sudah tangkap? Paham ya? Iya. Jadi itu fokusnya itu di perbuatan itu, apa yang ada di perbuatan itu. Dan itu banyak-banyak di pembahasan mansubat. Nah, itu hal-hal yang tidak dijelaskan di buku, tapi kita simpulkan seperti itu karena hemat kita itu bisa memudahkan kita untuk mengingat ya pelajaran mansubat ini. Karena di antara 3 hukum dari rafa, nasab dan majrur, maka mansubat yang paling banyak keadaannya ada 12. Majrur berapa? 7. 6 yang disebutkan. Nanti marfu'at 7, mansubat 12, majrurat berapa? Ya 4 lah anggap. Jadi berapa semuanya?
12, 7, 19 tambah 4 berarti 23. Ya, kurang lebih seperti itu ya, ikhwah. Ya. Taib al-an wasil. Kita sambung. Maf'ul ajli khalas. Al-an nadkhul al-maf'ul mutlaq. Jadi sekarang kita akan masuk pembahasan yang keempat dari mansubat, yaitu maf'ul mutlaq. Ya. Ini juga masih terkait dengan perbuatan. Maf'ul mutlaq. Lihat ya, maf'ul mutlaq adalah isim. Ya, tambah lagi ya, isim yang dinasab. Isim yang dinasab yang berfungsi sebagai. Nah, itu ada dia. Ada beberapa fungsinya. Itu maf'ul mutlaq. Jadi maf'ul mutlaq adalah isim yang dinasab yang berfungsi sebagai pertama, penguat suatu perbuatan. Penguat suatu perbuatan. Yang kedua, menjelaskan bilangannya. Ya, ini fungsi yang kedua dari maf'ul mutlaq. Kemudian yang ketiga, menjelaskan macamnya atau jenisnya. Saya ulangi, maf'ul mutlaq, isim yang dinasab, yang berfungsi sebagai penguat suatu perbuatan. Kemudian yang kedua, menjelaskan bilangannya, yakni bilangan perbuatan itu. Yang ketiga, menjelaskan macamnya, yakni macam perbuatannya. Ya, macam perbuatannya. Kemudian beliau membawakan di sini contoh-contoh dari masing-masing fungsi tersebut. Contoh sebagai penguat, nazartu nazran. Ya, nazartu nazran. Saya melihatnya. Saya melihatnya betul-betul melihat. Saya melihatnya betul-betul melihat. Iya. Sekiranya tidak ada nadhron, maka artinya saya melihatnya. Tidak ada penguat. Paham? Ya, sekiranya tidak ada nadhron, maka artinya sekedar saya melihatnya. Iya. Tapi tidak ada penguatnya. Masih ada ihtimalnya, ya. Apa? Dia melihat apanya? Dia melihat apanya? Bayangannya. Ya. Kalau sekedar saya melihatnya, bisa saja dia melihat bayangannya orang itu misalnya. Tetapi kalau sudah dikatakan nazartu nazran, berarti pasti dia melihatnya. Kenapa? Karena sudah dikuatkan. Saya betul-betul melihatnya. Ini melihat orangnya. Ya, itu yang namanya maf'ul mutlaq. Ya, menguatkan perbuatan tersebut. Menguatkan perbuatan tersebut. Makanya nadhran itu dinasab. Tidak bisa dibaca yang lain. Tidak bisa dibaca rafa, apalagi jer. Ya, karena apa? Karena maf'ul mutlaq. Ya. Ya. Jadi kalau sudah pakai penguat seperti itu, ya dari sisi makna ya maknanya kuat, pemastian. Maknanya pemastian. Contoh yang kedua. Darabtuhu darban.
Darabtuhu darban. Ya. Baik. Darabtuhu darban. Mana mansubatnya? Mana maf'ulnya? Maf'ul mutlaknya? Ya, dorban. Dan perhatikan ya. Ini doroba pakai dorban. Tadi nadhara pakai nadhron. Sama kan? Ya, sama. Ini darabtuhu. Apa artinya? Saya memukulnya. Ini sebenar-benar pukulan. Ya, inilah maf'ul mutlaknya. Inilah maf'ul mutlaknya. Ya. Taib. Ini terdiri ada berapa? Ya, ada apa? Ya, fiilnya apa? Ya, doroba. Failnya? Ya, tu. Maf'ul apa? Ya, hu. Ini darabtuhu. Darabtu, saya telah memukul. Hu berarti saya telah memukulnya. Kalau sampai di sini belum ada penguat, belum dikuatkan. Ya, belum dikuatkan. Bisa saja ya dipukul tapi tidak kena. Tapi kalau sudah dikatakan darabtuhu darban, saya benar-benar memukulnya, berarti ya bisa ya biasanya ya benjol-benjol nih. Ya kan? Seperti itu. Jadi inilah yang namanya maf'ul mutlak. Ya, dan kadang dalam berbahasa ya kadang-kadang dibutuhkan penguat. Sama dengan bahasa kita pakai apa? Ya, tojen. Kalau yang lebih sadisnya kanda-kandalaka. Ya kan? Yang lebih sadis lagi kanda-kandalaka. Ay, sudah. Tak kanda-kandala. Oleh kalau anak-anak kecil biasa kan begitu. Sering kanda-kandalaka. Iya. Taib. Jadi itu ya ikhwah yang namanya maf'ul mutlak. Kemudian contoh yang ketiga, akaltu aklan. Ya, akaltu aklan. Saya makan, betul-betul makan. Ya. Jadi kalau tidak ada aklannya berarti saya makan. Biasa-biasa saja saya makan, sekedar informasi biasa. Tetapi kalau dikatakan akaltu aklan, saya makan dengan sebenar-benarnya makan. Dengan sebenar-benarnya makan. Nah, ini yang namanya maf'ul mutlak yang fungsinya penguat. Nah, ini asalnya. Nanti kalau yang fungsinya lain ada tambahan, ya itu perlu kita perhatikan baik-baik. Tapi ini asalnya. 3 contoh ini menggambarkan kepada kita ya bagaimana sebenarnya maf'ul mutlak tersebut. Dan semuanya insyaallah mudah. Semua insyaallah mudah dipahami. Iya, mudah dipahami. Antum lihat nadartu, darabtu, akaltu semuanya fi'il madi dan tidak mesti pakai fi'il madi ya. Kemudian nadran, darban, aklan ini semua bersesuaian dengan apa? Fi'ilnya. Ya kan? Ya, bersesuaian. Akaltu, aklan. Ya, nasran, darban. Ini nasran, darban, aklan apa namanya ini? Ya, isim masdar. Ya, isim masdar. Jadi maf'ul mutlak itu asalnya di mana? Isim masdar. Ya. Sigot isim masdar. Ya, ini contoh yang pertama sebagai penguat.
Kemudian contoh sebagai penjelas bilangan. Iya, sebagai penjelas bilangan. Artinya apa? Sebagai penjelas bilangan, kadang kita memukul bukan cuma satu kali. Iya. Perlu dijelaskan berapa kali kamu pukul? Misalnya 5 kali. Pantas ambonnya itu tahu. Karena banyak sekali kau pukul. Coba satu kali pukulanmu, tidak apa-apa Ji. Ini 5 kali kau bunyi-bunyi ke orang. Iya. Ya, disinilah yang dibutuhkan masdar, tapi fungsinya untuk menunjukkan bilangannya. Ya, bilangannya. Bukan untuk penguat, tidak lagi ikut dengan makna penguat. Tetapi maknanya adalah bilangannya, lebih kepada bilangannya. Ya, lebih kepada bilangannya, bukan kepada makna penguatnya, fungsi penguatnya, tetapi fungsi bilangannya. Fungsi bilangannya. Walaupun secara makna sebenarnya di dalamnya ada penguat. Iya. Kita lihat contoh yang pertama, darabtu darbatan. Nah, darabtu darbatan. Saya memukulnya, saya telah memukul darbatan. Sekali. Ya, 1 kali pukulan. Iya. Bagaimana kalau 2 kali pukulan? Hah? Ya, tinggal dijadikan apa? Dijadikan musanna. Darabtu darbatain. Ya, karena masuk kan? Berarti harus pakai iya. Kenapa? Karena musanna. Darabtu darbatain. Kalau lebih dari 2? Hah? Iya. Berarti apa bahasanya? Hah? Apa kalau jamaknya darbatan? Coba dilihat kamu, saya juga lupa. Kalau 3 misalnya, tinggal dilihat jamaknya ya, mau pakai salasata atau salasah. Dilihat jamaknya pakai muannas atau tidak. Dorobat saja ya, dorobat. Pakai ta ta'nis ya. Pakai ta apa? Hah? Kenapa? Saya enggak terlalu paham ini. Lupa anunya. Dia apa? Karena mungkin menunjukkan jenisnya ya. Sehingga ditambah dengan ta ta'nis. Allah alam, saya belum dapat jawabannya itu. Harus dibaca di tempat yang lain lebih luas lagi pembahasannya. Atau mungkin ada sebentar keterangannya. Biasanya kalau dorbat berarti dorobatin. Ya kan, tinggal ditambah apa? Apa jamaknya kalau misalnya muannas? Muslimatun. Muslimah. Ya, muslimatun. Berarti kalau 3 darabtu. Ya, darabtu 3 salasa dorobatin. Iya. Kalau di sini contoh-contohnya cuma 1 ya. Jadi di sini apa? Fungsi daripada maf'ul mutlak yang kedua untuk menunjukkan jenis atau bilangan perbuatan.
Ya, intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Contoh yang kedua, nazartu nazratan. Ya. Saya melihat satu kali penglihatan. Ya, satu kali saja. Ya. Kalau satu kali kan masih diampuni toh. Tapi satu kali lama-lama ada. Satu kali sih, tapi setengah jam. Waduh. Iya, saya melihatnya cuma satu kali. Iya. Jadi nadratan apa? Maf'ul mutlak, tapi fungsinya jenis. Akaltu aklatan. Akaltu aklatan. Iya. Saya memakannya, saya telah memakannya, saya telah makan aklatan, sekali makan. Sekali makan. Iya. Jadi inilah contoh maf'ul mutlak yang menunjukkan bilangan. Iya. Kemudian contoh yang ketiga sebagai penjelas macamnya atau jenisnya. Ya, bagaimana bentuk pemukulannya? Apakah pelan atau keras atau seperti pukulannya Mike Tyson misalnya? Ya. Pukulannya siapa? Ya, itu bisa disebutkan dengan menggunakan maf'ul mutlak. Tapi sudah ada tambahannya lagi ya. Iya. Contohnya di situ darabtu darban syadidan. Ya, syadidan. Saya memukul dengan pukulan yang apa? Yang keras. Nah, syadidan ini sudah apa posisinya? Menjadi sifat. Ya, sifatnya jenisnya. Ya, bagaimana pukulannya? Keras. Makanya bengkak. Ya. Saya memukul dengan pukulan yang keras. Nadartu nadran tawilan. Saya melihat dengan penglihatan yang lama sekali. Dengan melihat yang lama sekali. Ya, berarti ini sudah dosa. Ya. SSB tapi SSB-nya lama. Ini sudah dosa. Jadi dia satu kali melihat tapi lama. Satu kali melihat tapi lama. Nah ini nadran tawilan. Tawilan ini sudah menjadi apa sifatnya daripada nadran. Jadi dia sama-sama dinasab. Ini menunjukkan apa? Jenis perbuatannya, penjelas macamnya. Ya, penjelas macamnya. Akaltu aklan katsiran. Ya, saya makan dengan makan yang banyak. Aklan katsiran. Ini apa? Ya, maf'ul mutlak tapi fungsinya apa? Ya, menjelaskan jenis atau macamnya. Ya. Bagaimana makannya? Banyak sekali. Ya. Bagaimana melihatnya? Panjang. Bagaimana pukulannya? Keras. Nah, itu fungsi daripada maf'ul mutlak. Ala kulli hal maf'ul mutlak itu isim yang dinasab, harus dibaca nasab. Baik dia sebagai penguat, sebagai penjelas atau sebagai menunjukkan jenisnya, penjelas bilangannya atau menunjukkan jenisnya, jenis perbuatannya. Ya. Jadi kita harus bedakan mana dia saat penguat, mana dia di saat bilangan, dan kapan dia di saat sebagai menunjukkan apa? Jenis. Ya. Baik. Kemudian ketentuan yang kita bisa lihat di sini maf'ul mutlak terdapat beberapa ketentuan, di antaranya maf'ul mutlak harus selalu menggunakan masdar. Jadi itu yang pertama. Jadi selalu menggunakan masdar. Berarti ini yang ditambah ta marbuta masdar apa namanya? Masdar juga kan? Iya. Jadi ini harus katanya selalu menggunakan masdar. Tetapi tidak setiap masdar menjadi maf'ul
mutlak. Ya, benar. Tidak setiap masdar menjadi maf'ul mutlak. Paham ini ya? Di pertama, maf'ul mutlak itu selalu pakai masdar, tapi tidak setiap masdar harus maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Ya, jelas. Makanya kita kasih definisi isi yang dinasab. Harus selalu mansub, sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya dalam kalimat. Jadi maf'ul mutlak beda dengan masdar. Maf'ul mutlak yaitu kedudukan. Ya, kedudukan. Beda dengan masdar. Masdar tidak selamanya mansub, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Tapi kalau sudah dikatakan maf'ul mutlak pasti mansub. Pasti mansub kalau dikatakan maf'ul mutlak. Tapi kalau dikatakan masdar belum tentu mansub. Iya. Kalau dikatakan masdar belum tentu mansub. 3, jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras arti ditambah sifat atau diidofahkan, maka statusnya akan berubah menjadi linau'ihi. Ya, linau'ihi. Jika maf'ul mutlak yang berfungsi sebagai pengeras arti ditambah sifat, ya, paham ya? Jadi pertama dia misalnya maf'ul mutlak darabtu dorban. Nah, katanya ditambah sifat seperti dorban syadidan. Nah, berarti ditambah sifat kan? Berarti bukan lagi maf'ul mutlak penguat arti tetapi berubah menjadi apa? Linau'ihi. Ya, linau'ihi. Kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi disesuaikan dengan wazan. Nah, itu dia. Jawabannya antum, pertanyaan antum, fa'latan. Ya. Jadi kalau untuk maf'ul mutlak li'adadihi itu disesuaikan dengan wazan fa'latan. Ya. Itu disesuaikan dengan fa'latan, itu jawabannya tadi. Misalnya darabtu dorban menjadi, nah ini contoh ya. Ya. Darabtu dorban adalah litakkidihi untuk penguatnya. Darabtu dorban syadidan ada linau'ihi untuk juga jenisnya. Kemudian darabtu dorbatan ada li'adadihi. Jadi ini 3, litakkid, linau'ihi, li'adadihi. Fungsi daripada maf'ul mutlak. Fungsi daripada maf'ul mutlak. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum masuk kita masuk latihan. Iya. Jadi wazannya itu fa'latan. Wazannya itu adalah fa'latan, darbatan. Tapi pada lagi? Kalau tidak ada, coba kita kerjakan latihan sedikit untuk lebih memahami pembahasan maf'ul mutlak. Saya paham, betul-betul paham. Kira apa itu? Saya paham. Berarti apa? Pahim tu. Berarti pahman. Pahim tu. Pahman. Iya. Pahim tu. Pahman. Saya benar-benar paham. Kemudian yang kedua, berkatalah dengan perkataan yang baik. Berarti apa ini? Jenis perkataan yang baik. Berarti menunjukkan jenis. Berarti apa? Ya, kul qaulan. Ya. Bisa hasanan. Ya. Kul qaulan hasanan. Ya, atau lurus. Kul qaulan sadidan misalnya. Ya. Bisa ya? Paham ya?
Gimana? Bagus? Fahim tak? Hah? Oh. Iya. Yeah. Jadi berkatalah dengan perkataan yang baik. Coba siapa lagi? Dodi nomor 3. Ada Dodi? Fadal. Ya. Saya sujud 2 kali sujud. Benar itu? Sajat, sajataini. Ini 2 kali sujud apa ini? Yang mana? Yang pertama kah? Yang kedua kah? Perhatikan dulu. Yang ketiga ini, yang nomor 3 ini jenisnya yang mana? Yang penguat kah? Atau yang jenisnya kah? Atau yang li'adadinya? Bilangannya. Berarti sajatu misalnya. Ingat ya kalau bilangan dia wazannya apa? Fa'latan. Berarti cucam itu tadi. Iya. Sajadatain. Ya. Ya. Fa'latannya saya fa'latan berarti saja. Ya, sajadatain. Fa'latan. Ikuti saja itu wazannya. Fa'latan. Baik. Ini saya duduk seperti duduknya ulama. Abu Fatih. Ya. Jalasa. Jalas tuh. Pakai masdarnya. Apa kalau jalasa? Julusan kalau salah ya. Iya. Jalas tuh juluh. Ulama. Ini? Idofa katanya. Didofahkan. Jalas tu julusal ulama'i. Paham ya? Paham? Gus? Sudah? Paham? Jalas tu julusan. Kenapa julusan? Ya masdarnya. Kenapa ulama? Ya sifatnya. Ini yang jenis yang yang sifat yang ketiga. Ya. Ya, ulama'i. Idofa dia. Bisa? Ndi? Jangan bilang salah baru pening kepalanya. Udin? Ayo dah. Jayidan amla? Kul fahimtu fahman jayidan. Saya paham dengan benar-benar pemahaman yang ya pakai maf'ul mutlaknya. Fahimtu fahman jayidan. Maf'ul mutlak kan? Ya. Jadi jalas tu julusan. Kenapa julusan ya? Masdarnya. Jalasa ya julusu. Jalasa ya jelisu. Julusan. Paham? Ya. Jadi makanya perlu ya dipahami diingat-ingat masdarnya apa masdarnya dia. Ya. Kemudian yang ketiga, saya berdiri seperti berdirinya tentara ya sama. Ya, Andi. Pakai koma. Kuntu. Tasrif dulu. Koma, komu. Udah biasa yang begini. Susah ya kalau yang pakai ini ya. Tapi harus antum bisa.
Koma koma komu. Koma koma komu. Komats komata kum masa kum tuh langsung. Kumna. Nah, kalau sudah sampai sini sudah kumna kumta kumtuma kuntum kumti kumtuma kumtunna kumtu kumna. Iya. Jadi biasakan. Ya. Ya. Tapi kalau kita sudah biasa-biasa insyaallah. Apa kalau masdarnya tahu? Masdarnya kumtu. Hah? Ada common. Kiaman kayaknya. Koma kiaman. Masdar itu simai, jadi kadang berubah-ubah. Sesuai dengan apa yang didengar dari bahasa Arab, orang Arabnya. Ya? Ya, pembiasaan harus ingat-ingat seperti itu. Kiaman itu. Ada kiaman. Iya, berarti kiaman. Berarti apa? Kumtu. Iya, ini apa ini? Jenis yang mana ini? Yang pertama kalau kiaman itu jenis yang penguat. Saya benar-benar berdiri. Hah? Jarang dipakai itu. Yang kebanyakan dipakai kiaman. Iya, laskar mau. Surtiun kan bisa juga kan? Surtiun, tentara. Hah? Aljun, ya bisa juga jun. Arti kiamal jundi. Ya, kuntu kiamal jundi. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Ini berarti Enrita ya. Erton dikana tentara. Taib. Saya minum betul-betul minum. Ini paling mudah ini. Agus. Saya minum betul-betul minum. Oh, dari syaribah. Syarib tu apa maksudnya? Ya, syarban. Syarib tu syarban. Ya. Kemudian saya minum satu kali tegukan. Berarti saya minum satu kali saja. Berarti, Udin. Ya, fa'latan berarti syarbatan. Ya. Saya minum dengan minum yang banyak. Ari. La. Sifat yang banyak berarti dia sifat. Ya, kasiron. Syaribtu syarban kasiron. Ya, syaribtu syarban kasiron. Saya makan 5 kali suapan. Weh, Agus, Abu Hanifah. 5 kali berarti adat. Berarti akal tuh saja. Jadi saya 5 kali makan gitu. Cuma diartikan di sini suapan. Akal tuh ya, khamsa aklatan. Ya, khamsa aklatan. Ya. 10 saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Seperti apa ini sih? Sifat. Ya itu aja dikenali. Ini sifat, ini adat, ini mutlak, penguat. Ya.
Saya memukul dengan pukulan yang sangat keras. Seperti apa ini, Fahri? Ya, insyaallah. Darabtu darban syadidan. Masyaallah. Baik. Bisa dipahami sampai sini? Hah? Iya. Jadi itu ya maf'ul mutlak, ada yang takkid, ada adat, ada nau. Kemudian pembagian masdar terbagi kepada dua bagian. Ada lafzi, ada makna. Kalau lafzi itu lafaznya seperti contoh-contoh tadi, nadartu nadran, akaltu aklan, syaribtu syarban. Jadi dari kata fiilnya itu darabtu dijadikan apa? Dijadikan apa? Masdar. Masdarnya itu namanya lafzi, sama lafaznya. Ya. Tapi kalau maknawi, beda lafaznya tapi sama maknanya itu secara ringkas. Jadi masdar lafzi yaitu lafaz masdar dan lafaz fiilnya ya sama. Jadi masdar yang sama lafaz masdar dan lafaz fiilnya. Ya, sama lafaz masdarnya dan lafaz fiilnya. Seperti contoh itu. Jalastu julusan. Sama-sama jalasa kan? Jalasa kan? Jadi kata jalasa. Masdarnya kata jalasa. Kumtu qiyaman. Ya, kumtu qiyaman. Nah, kumtu qiyaman. Dari masdarnya kumtu qiyaman itu masdar daripada kata kuntu. Adapun maknawi masdar yang lafaz masdar dan lafaz fiilnya tidak sama, tetapi bermakna sama. Contohnya jalastu qu'udan. Jalastu duduk, qu'udan juga duduk, tetapi secara lafaz berbeda. Nah, ini yang namanya masdar maknawi. Ya. Jadi jangan cari-cari kenapa bukan julusan di sini pakai qu'udan. Ya sama, karena sama maknanya. Jadi artinya tidak mesti selafaz atau sama satu lafaz, tapi bisa dari sisi maknanya juga. Bisa dari sisi maknanya. Ya, ini menunjukkan kita ya perlu banyaknya apa? Ya, mufradat. Artinya sebenarnya ya intinya sebenarnya pengulangan saja. Perlu banyak pengulangan. Ya, kalau saya sih seperti itu. Semua hal itu diulangi saja intinya. Ya. Bertambahnya mufradat kita karena kita sering mengulang-ulang. Kemudian kumtu wukufan. Sama ya. Kumtu dari koma, wukufan dari waqafa. Dari lafaz berbeda tapi maknanya dari berbeda tapi maknanya sama. Fahimtum? Hah? Fahimna fahman jayidan? Fahman sayyian? Jayidan insyaallah, ya. Au kasiran, fahman kasiran. Taib, keterangan dalam menggunakan masdar sebagai maf'ul mutlak terkadang dengan menggunakan lafaz yang sama dengan lafaz fiilnya. Berarti apa namanya ini masdar? Ya, lafzi. Terkadang juga menggunakan lafaz yang berbeda lafaznya tapi sama maknanya. Ya, berarti lafaz maf'ul maknawi. Nah, inilah maf'ul mutlak. Inilah maf'ul mutlak. Ada masdar. Apa fungsinya sebagai taukid, ada fungsinya sebagai adat, ada fungsinya sebagai nau. Ya, jenisnya. Masuk Ji ini? Masuk Ji? Mau ditambah? Hah? Oh, bekerja. Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah besok kita lanjut. Ya, di muroja ya ikhwah, di muroja. Insyaallah mudah kalau kita sering muroja. Iya, saya juga muroja ini ya. Saya juga muroja. Tayyib, kita cukupkan nakhtim wasal qadar. Insyaallah sanwasilu hadzal majlis. Gadan insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.